Manusia itu bermacam-macam dalam jatah rezeki. Rezeki itu ada rezeki ilmu, ada rezeki harta. Ada orang dikasih rezeki ilmu tapi tidak dikasih rezeki harta. Ya, maksudnya harta yang berlimpah. Sebagian ada yang mungkin dikasih rezeki harta tapi ya jatah rezeki ilmunya sedikit. Ada yang dua-duanya enggak dapat, gitu ya. Ya miskin, ya juga bodoh, gitu ya. Sudah miskin bodoh, gitu ya. Barakallahu fikum. Jangan jadi yang seperti itu. Ya, setidak-tidaknya kita kaya dengan ilmu. Karena itulah hakikat daripada kekayaan yang insya Allah menjadi wasilah keselamatan bagi kita di akhirat nanti. Nah, ini dikisahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa atammut taslim. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Fa Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna min 'ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram innaka 'ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kita masih di poin-poin pembahasan tentang keistimewaan dan juga buah dari keikhlasan di saat kita melakukan amal saleh di dalam kehidupan kita. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, berikutnya dikatakan qala hafizahullahu taala, buah keikhlasan orang yang mengikuti jenazah seorang muslim sampai menuju ke kuburannya. Ada hadis yang menjelaskan tentang masalah ini, keistimewaan orang yang mengikuti jenazah sampai selesai dikuburkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam riwayat Imam Al-Bukhari. Kata Nabi, "Manittaba'a janazata muslimin imanan wa ihtisaban wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha wa yafrugha min dafniha fa innahu yarji'u minal ajri bikirataini kullu qiratin mithlu uhudin wa man shalla 'alaiha thumma raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u biqirat." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengikat yang menjadi tema pembahasan kita. Imanan wahtisaban. Jadi dia mengikuti jenazah muslim dengan dasar iman dan ihtisab. Dengan dasar iman dan mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kepentingan yang lain, tidak ada maksud tujuan yang lain dari kepengurusan jenazah ini sampai kemudian disolatkan, diantarkan, dikuburkan, kecuali hanya karena iman dan juga dia mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ma'ahu, dia senantiasa bersama jenazah muslim tersebut hatta yusalla 'alaiha, sampai dia selesai disolati. Kemudian para jamaah yang dirahmati Allah, jika dia kemudian juga sampai selesai menguburkannya, maka dia akan kembali dari kegiatan ini dan dia mendapatkan pahala
2 qirat. Dia kembali mendapatkan pahala 2 qirat. Di mana kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 1 qiratnya itu sama seperti gunung Uhud. Jadi semisal gunung Uhud, berarti pahala yang sangat besar. Para jamaah, kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan satu amalan, kemudian pahalanya seperti gunung Uhud, ini menggambarkan pahala yang sangat-sangat besar sekali. Gunung Uhud itu gunung yang paling besar di kota Madinah. Para jamaah, panjangnya 7 kilo, ya. Kemudian lebarnya 2 sampai 3 kilo. Tingginya, ya, para jamaah yang dirahmati Allah, hampir 1 kilometer di atas permukaan laut. Ya, bisa dibayangkan besarnya ya gunung ini, Gunung Uhud, gunung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Gunung yang juga mencintai Allah, mencintai Rasulnya, dan juga mencintai kaum muslimin. Gunung yang bersejarah ya di dalam perjalanan sejarah Islam. Nah, siapa yang mendapatkan pahala, satu pahalanya sebesar gunung Uhud, ini sudah luar biasa. Bagaimana lagi kalau kemudian dia dapat pahala ya seumpama 2 gunung Uhud, qiratain. Nah, orang yang membersamai jenazah muslim ya sampai selesai disolatkan, sampai selesai dikuburkan, baginya pahala 2 qirat. Berarti dia mendapatkan pahala ya seumpama 2 gunung Uhud, pahala yang sangat besar. Wa man shalla 'alaiha tsumma raja'a qabla an tudfana. Dan siapa yang mensolatkan jenazah kemudian dia langsung kembali, artinya tidak ngikut ya jenazah tersebut sampai dikuburkan, hanya sekedar mensolatkan, fa innahu yarji'u bi qiratin, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat, yakni pahala seumpama gunung Uhud, 1 gunung Uhud. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu ini pahala yang sangat-sangat besar, dan ternyata pahala besar ini ya tidak begitu saja didapatkan. Dia memiliki syarat sebagaimana syarat-syarat amal-amal yang lainnya, imanan wahtisaban. Ya, dikerjakan dengan penuh keimanan dan hanya mengharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Para jamaah yang dirahmati Allah, pahala ini kalau di daerah kita mungkin sesekali saja kita dapat ya. Tapi kalau kita ada di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, di masjidnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hampir ya bisa dikatakan setiap selesai sholat kita mesti setidak-tidaknya mensolatkan jenazah. Nah, ini masya Allah. Jadi kalau antum diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berangkat umroh, jangan disia-siakan itu. Ya. Jangan disia-siakan. Mensolatkan jenazah, hanya mensolatkan jenazah kita mendapatkan pahala 1 qirat. Antum kalau 4 hari saja di kota Nabi ya, berarti kalau rutin sholat jamaah di masjid 4 hari itu ada sekitar 20 kali sholat fardu. Seharinya 5, kalau 4 berarti 20. Barakallahu fikum. Kalau kemudian setiap selesai sholat ada namanya sholat janazah, berarti ya selama 4 hari di kota Madinah, ya diantara pahala yang antum dapatkan adalah 20 qirat. 20 qirat berarti pahala sebesar 20 gunung Uhud. Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah. Namun sebagian jamaah mereka tidak peduli dengan itu. Katanya bosan, sholat jenazah lagi, sholat jenazah lagi. Kadang sebagian orang Pak nggak mau berdiri. Nah, biasanya kan selesai salam, berselang ya berapa detik dari salam disampaikan as-salatu 'alal janazah, ya, as-salatu 'alal amwat rahimakumullah, itu disampaikan. Ya, salatilah janazah, semoga Allah merahmati kalian. Diselang beberapa lama kemudian dikerjakan sholat janazah.
itu tidak lama, ya paling 2 menit selesai. Nah, sebagian jamaah ada yang malas-malasan, ya dia lebih memilih duduk, ya kemudian buka HP-nya. Padahal para jamaah yang dirahmati Allah, ini peluang pahala. Yang seperti ini agak susah kita dapatkan di Indonesia, gitu ya. Ada nggak yang minggu ini mensolatkan jenazah? Ada? Ada nggak Pak? Yang minggu ini mensolatkan jenazah? Ada? Mungkin 1-2 saja, begitu ya. Nah ini Masya Allah, para jamaah yang dirahmati Allah, kita tidak usah jauh-jauh di sana. Pokoknya standby, selesai sholat, pasti ada pengumuman itu. Ayo kita sholatkan jenazah. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka ini peluang yang sangat besar, ya kalau Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk bisa umroh, ya, bisa berangkat ke tanah suci di Masjid Nabi ataupun di Masjidil Haram. Nah, setiap selesai dari sholat fardu, ya selalu ada sholat jenazah. Nah, berarti itu diantara perangkat-perangkat yang dibutuhkan kalau orang itu mau berangkat umroh. Nah, sebagian orang tidak ngerti ilmunya. Ini nyolatin jenazah ini kayak apa, bacaannya gimana? Barakallahu fiikum. Nah, kita harus paham dulu, itu diantara bekal yang bermanfaat. Karena para jamaah, ya di sana kondisinya tidak seperti di kita. Baik. Nah, sekali lagi bahwa semua pahala ini tidak akan bisa didapatkan kecuali dengan dasar iman dan ihtisab. Itulah makna dari keikhlasan. Berikutnya, para jamaah, buah keikhlasan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat itu ibadah. Bukti taubat itu ibadah, Allah perintahkan. Ya, di dalam Al-Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala taubatan nasuha. Al-amru yufidul wujub. Ya, perintah itu memiliki faidah wajib. Pada asal hukumnya perintah itu wajib. Barakallahu fikum. Dan segala sesuatu yang diperintahkan Allah pasti diridhoi, pasti dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memerintahkan kita dengan sesuatu ternyata sesuatu ini dimurkai dan dibenci Allah. Itu mustahil. Jika ada perintah di dalam syariat, apakah itu perintah yang sifatnya keharusan, ya, ataukah perintah yang sifatnya tidak dalam bentuk keharusan? Ada wajib, ada sunnah, begitu ya. Selama itu diperintahkan, pasti dicintai dan diridhai Allah. Sedangkan segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah, itulah ibadah. Ya, sebagaimana penjelasan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitabnya Risalatul Ubudiyah. Beliau mengatakan bahwa al-ibadah ismun jami' likulli ma yuhibbuhullah wa yardah minal aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batinah. Yang namanya ibadah, ibadah itu satu ungkapan yang mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala, berupa perkataan, berupa perbuatan, baik yang nampak, yang zahir ataupun yang batin, yang tidak nampak. Maka ketika taubat diperintahkan Allah, Nabi Shallallahu alaihi wasallam juga memerintahkannya. Ya ayuhan nas tubu ilallah fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Wahai sekalian manusia, taubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat seharinya 100 kali. Berarti Allah dan Rasulnya memerintahkan kita taubat. Dari sini kita memahami taubat itu berarti dicintai, diridhai Allah. Berarti taubat itu adalah ibadah. Allah akan mempersiapkan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala salah satu pintu surga yang disebut dengan babut taubah, akan dimasuki oleh mereka yang ahli taubat dan taubatnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sudah memahami bahwa ternyata taubat itu adalah ibadah yang sangat mulia, ibadah yang sangat agung, berarti dia butuh kepada syaratnya. Supaya taubat ini bermanfaat bagi kita di kehidupan akhirat, supaya taubat ini berpahala besar, berbuah surga di kehidupan akhirat nanti,
maka berarti kita harus ikhlas di dalam bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang itu bertaubat kepada Allah dengan penuh keikhlasan, maka dia akan mendapatkan buah manisnya. Ada kisah para jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang masyhur ya tentang penjahat besar yang sudah membunuh 99 nyawa, menghabisi 99 nyawa. Barakallahu fikum. Para jamaah, ini kisah Bani Israil. Kana fi Bani Israila rajulun qatala tis'atan wa tis'ina insana. Dikisahkan ada seorang dari kalangan Bani Israil yang telah membunuh 99 manusia. Kira-kira dosa gede enggak ini? Satu nyawa saja gede dosanya para jamaah. Lazawalud dunya ahwan ilallahi ta'ala. Ya, kata Nabi SAW, hilangnya dunia ini lebih ringan bagi Allah Subhanahu wa taala daripada hilangnya satu nyawa seorang muslim. Barakallahu fikum. Satu nyawa hilang itu lebih berat di sisi Allah ketimbang hilangnya dunia beserta isinya. Bagi Allah ringan hilangnya dunia ini, tapi hilangnya nyawa seorang muslim mukmin ini berat di sisi Allah. Bagaimana lagi kalau 99 nyawa. Nah, ini orang dari Bani Israil ini 99 nyawa sudah dia habisi. Summa kharaja yas'alu fa'atar rahiban fasa'alahu faqala lahu hal min taubah qala la faqatalahu. Ya. Barakallahu fikum. Ada keinginan kuat pada diri orang ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian dia keluar dari rumahnya. Ya, untuk bertanya. Yang pertama kali dia datangi adalah seorang rahib ahli ibadah. Dia bertanya kepada rahib ini, hal min taubah, apakah masih ada kesempatan bagiku untuk taubat? 99 nyawa. Ini kalau di kita apa ini? Pembunuh kelas kakap ya. Luar biasa para jamaah. 99 nyawa. Hal min taubah, adakah kesempatan bagiku untuk taubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Datangnya dia ke rahib, kemudian dia bertanya tentang kesempatan taubatnya. Ini sesungguhnya adalah gambaran dia sedang proses menuju taubat. Dia sungguh-sungguh ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian si rahib itu menjawab, tidak ada bagimu kesempatan taubat. Kamu itu sudah terlalu parah, ya. Kejahatanmu sudah terlalu parah. Bagaimana 99 nyawa dihabisi? Tidak ada kesempatan bagimu untuk taubat. Ya. Direspon seperti itu para jamaah mangkal dia. Ya. Muncul lagi ya karakter jahatnya. Akhirnya dihabisi tuh rahib itu. Jadi berapa tuh? 100. Genap sudah 100 Pak. Baik para jamaah. Ini dosa besar sekali para jamaah. Walaupun ini bukan dosa kekufuran. Ya. Tapi ini dosa sangat-sangat besar sekali. Tadi ya, satu nyawa saja sudah gede urusannya di sisi Allah. Bagaimana kalau 100 nyawa? Nah, ini sudah genap 100 nyawa. Faja'ala yas'alu faqala lahu rajulun i'ti qaryata kadza wa kadza fa'adrakahul maut. Maka kemudian dia datang kepada orang kedua. Orang kedua ini orang yang alim. Ya. Orang ahli ibadah dengan orang ahli ilmu itu perumpamaan perbedaannya kata Nabi seperti ya istimewanya bulan purnama dari sekalian bintang-bintang. Ya. Kalau kita sedang berada di ayyamul bid, saat bulan itu sempurna menampakkan cahayanya, jadi malam-malam ini ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka fokus pandangan orang itu akan kepada rembulan purnama ini. Begitu ya. Kalau mungkin hari-hari biasa ya orang akan senang melihat bintang gemintang yang begitu indahnya bergelantungan di angkasa sana. Tapi kalau sudah muncul bulan purnama, maka ya pesona bintang gemintang ini terkalahkan oleh pesonanya bulan purnama.
Nah, begitulah ya perumpamaan keutamaan antara ahli ilmu dengan ahli ibadah. Ya, ahli ibadah itu para jamaah bisa saja amalnya sederhana, tapi karena dia punya kualitas, ya, dia mendapatkan pahala lebih besar ketimbang mereka yang fokus ibadah. Ya. Artinya di sini para jamaah kita tertuntut ya untuk memperhatikan kualitas ibadah. Ibadah yang ya pakai dasar ilmu itu akan lebih berkualitas ketimbang ibadah yang tidak pakai dasar ilmu. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka dia datang kepada seorang alim. Kemudian bertanya sebagaimana pertanyaannya kepada si rahib. Hal li min taubah? Apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka orang alim ini mengatakan, apa yang menghalangimu dari bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala? Saat ini kamu tidak punya penghalang apapun. Penghalang taubat apa para jamaah? Kematian, gitu ya. Kalau orang sudah mati nggak bisa taubat, tapi kalau orang masih hidup berarti dia masih punya banyak kesempatan untuk bertaubat kepada Allah. Itulah hikmahnya. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kita taubat itu setiap hari? Kenapa demikian? Karena kita nggak pernah tahu kapan kita mati. Kalau sudah mati tertutup pintu taubat. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka kata si alim ini memberikan motivasi besar kepada orang yang mau bertobat ini, yang sudah menghabisi 100 nyawa. Apa yang menghalangi dirimu dari bertaubat kepada Allah? Tidak ada. Allah itu maha penerima taubat. Namun taubatmu harus dibuktikan. Engkau harus bersungguh-sungguh di dalam bertaubat. Maka kemudian seorang alim ini memberikan petunjuk kepada dirinya. Ya, dia mengatakan i'ti qaryata kadza wa kadza. Datanglah engkau ke kampung ini. Ya, beliau menyebutkan satu kawasan. Di sana banyak sekali orang-orang saleh. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala bersama dengan mereka. Tinggalkan kampungmu, ya, karena kampungmu itu kampung yang rusak, lingkungannya lingkungan yang parah. Para jamaah yang dirahmati Allah, maka si fulan ini kemudian mengikuti petunjuk orang alim ini. Dikisahkan fana'a bisadrihi nahwaha, ya, fa'adrakahul maut. Di tengah jalan, ya, dia didatangi oleh malakatul maut. Ajalnya tiba. Dia mati dalam kondisi terjatuh dan dadanya menghadap ke kampung yang akan dia tuju sebagai pembuktian taubatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fakhtasamat fihi malaikatur rahmah wa malaikatul azab. Fa'auhallahu ila hadhihi an taqarrabi wa auhallahu ila hadhihi an taba'adi wa qala qisu ma bainahuma. Fawujida ila hadhihi aqrab bisyibrin faghufira lahu. Maka kemudian dilanjutkan kisahnya para jamaah. Orang yang ingin bertaubat tadi ketika mau menuju satu kampung yang di situ banyak orang-orang soleh dan dia ingin menuruti orang alim untuk beribadah bersama orang-orang soleh tersebut, maka ternyata di tengah jalan dia didatangi oleh kematiannya. Dia terjatuh dengan dadanya menghadap ke arah desa tersebut. Maka malaikat rahmat bertengkar dengan malaikat azab, berselisih. Jadi siapa nih yang berhak? Apakah malaikat rahmat ataukah malaikat azab? Maka Allah mewahyukan kepada desa tujuan orang tadi, mendekatlah. Dan Allah wahyukan kepada desa asal dari orang ini, ya, menjauhlah. Maka kemudian Allah berfirman kepada kedua malaikat yang berselisih tadi, ukurlah jarak orang tersebut ke desa tujuan dan ke desa asalnya. Maka orang tersebut ternyata lebih dekat kepada desa tujuan taubatnya, ya, sejauh 1 jengkal. Jadi jaraknya beda satu jengkal. Para jamaah yang dirahmati Allah, lebih dekat kepada desa yang akan dia tuju. Lalu kemudian akhirnya orang tersebut diambil oleh malaikatur rahmah dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah para jamaah. Ini hadis ini
ya jika kita keluarkan faidah-faidahnya sangat-sangat banyak sekali hikmah dan faidahnya. Ya, diantaranya adalah apa yang sesuai dengan pembahasan kita. Lihat ya bagaimana keikhlasan orang ini untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia mendapatkan buah daripada keikhlasannya ini. Dia akhirnya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kisah seperti ini banyak sekali ya. Bagaimana pezina ya yang kemudian memberikan minum dengan sepatunya kepada anjing yang kehausan. Ini semua yang menjadikan mereka kemudian diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan berhak mendapatkan surga. Ini semua disebabkan karena kualitas iman, ketauhidan dan juga keikhlasan yang ada pada diri mereka. Sederhana mungkin amaliyahnya para jamaah, tapi dengan keikhlasan buahnya akan sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, buah keikhlasan seseorang yang diberi ilmu namun tidak diberi harta, lalu dia merindukan untuk beramal dengan hartanya sesuai dengan haknya. Manusia itu bermacam-macam dalam jatah rezeki. Rezeki itu ada rezeki ilmu, ada rezeki harta. Ada orang dikasih rezeki ilmu tapi tidak dikasih rezeki harta. Ya maksudnya harta yang berlimpah. Sebagian ada yang mungkin dikasih rezeki harta tapi ya jatah rezeki ilmunya sedikit. Ada yang dua-duanya nggak dapat, gitu ya. Ya miskin, ya juga bodoh, gitu ya. Sudah miskin bodoh, gitu ya. Barakallahu fikum. Jangan jadi yang seperti itu. Ya setidak-tidaknya kita kaya dengan ilmu. Karena itulah hakikat daripada kekayaan yang insya Allah menjadi wasilah keselamatan bagi kita di akhirat nanti. Nah ini dikisahkan ya tentang orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak diberi harta. Tapi ternyata dengan ilmunya dia mendapatkan pahala ya. Pahala yang didapatkan oleh orang yang berharta. Masya Allah. Ini istimewanya ilmu daripada harta. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan di dalam hadis yang disahihkan oleh Imam Al-Albani terdapat di Sunan Ibnu Majah. Rajulun atahullahu malan wa ilman fahuwa ya'malu bi ilmihi fi malihi yunfikuhu fi haqqihi. Ada seseorang yang Allah Subhanahu wa taala memberikan harta kepadanya sekaligus juga ilmu. Ini orang istimewa para jamaah. Sudah alim kemudian kaya raya. Dan para ulama banyak yang seperti itu. Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang alim ya sekaligus juga mereka hartawan. Ada Imam Ibnul Mubarak, Imam Abu Hanifah, ya, Imam Ahmad juga termasuk para jamaah yang dirahmati Allah. Ya, mereka orang-orang yang diberi ilmu sekaligus juga diberi harta. Nah ini anugerah dari Allah. Ya, zalika fadlullah yu'tihi may yasha. Itu adalah karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan sesuai dengan kehendaknya. Jadi ada orang yang oleh Allah diberi harta dan juga ilmu. Lalu dia beramal dengan ilmunya dalam menginfakkan hartanya sesuai haknya. Ada juga kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, rajulun atahu Allahu ilman walam yu'tihi malan. Ada juga seseorang yang diberi ilmu oleh Allah, namun dia tidak diberi harta. Lalu dia berkata, fahuwa yaqulu law kana li mithlu hadza amiltu fihi mithla alladhi ya'malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahuma fil ajri sawa. Orang berilmu yang tidak diberi harta oleh Allah ini dia berkata, seandainya aku seperti dia. Dia di sini siapa? Orang yang dikasih ilmu juga dikasih harta. Dia mengamalkan ilmunya, menginfakkan hartanya. Maka berkatalah orang yang diberi ilmu tapi tidak diberi harta, seandainya ya aku mendapatkan seperti yang didapatkan oleh si fulan, maka aku akan beramal, aku akan berinfak sebagaimana apa yang dia lakukan. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan komentar tentang dua orang ini. Kata Nabi, ya, fil ajri sawa, ya, fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini dari sisi pahalanya mendapatkan pahala yang sama. Barakallahu fiikum.
Apa yang menyamakan pahalanya? Ini yang pertama, dikasih ilmu, ya, kemudian dikasih harta. Dia amalkan ilmunya, dia sedekahkan harta. Yang satu lagi dikasih ilmu saja, nggak dikasih harta. Tapi kemudian yang berilmu ini berandai-andai. Dia menginginkan, apa yang diinginkan orang pertama? Ya Allah, seandainya engkau memberikan harta juga kepada diriku, aku akan berbuat yang sama seperti si fulan. Maka Nabi berkomentar, fahuma fil ajri sawa. Dua orang ini sama pahalanya. Padahal kondisinya berbeda. Kira-kira apa yang menyamakan ini? Apa ini? Pekerjaan hati. Pekerjaan hati. Ada niat kebaikan, ada tekad kuat di dalam hati, ya, ingin mendapatkan kebaikan seperti yang didapatkan oleh temannya. Nah, ini Masya Allah. Para jamaah yang dirahmati Allah, betapa istimewanya ilmu. Ya, ketika orang memiliki ilmu, ya, dia selalu bisa bersaing dengan semua ahli ibadah. Ya. Ketika orang memiliki ilmu, dia selalu bisa bersaing dengan semua ahli ibadah. Orang yang memfokuskan dirinya dengan segala peribadatan. Ya. Maka ahli ilmu, ya, dia akan selalu bisa bersaing, bahkan bisa saja mengungguli semua ahli ibadah. Taib, para jamaah. Berikutnya, di sini ada beberapa kisah yang dinukilkan, ya, bagaimana salafun saleh berkaitan dengan keikhlasan yang ada pada diri mereka. Ada sekitar 10-an kisah dari salafun saleh terkait dengan keikhlasan. Kita mulai dari kisah Imam Al-Hasanul Basri, ya, di mana beliau memberikan nasihat, ya, kepada umat tentang keikhlasan ini. Beliau mengatakan dengan kata-kata hikmahnya, seandainya seseorang itu mampu menghimpun Al-Quran sementara manusia tidak mengetahuinya. Dia ahli Quran, tapi orang tidak tahu bahwa dia itu ahli Quran. Seandainya seorang itu berinfak dengan harta yang banyak sementara manusia tidak mengetahuinya. Seandainya seseorang itu berlama-lama di dalam sholatnya, di rumahnya, sementara manusia tidak mengetahuinya. Akan tetapi aku mendapati kaum-kaum yang mereka sebenarnya mampu untuk beramal secara rahasia, tapi ternyata justru mereka selama-lamanya melakukan hal itu secara terang-terangan. Sungguh, kata Imam Al-Hasanul Basri, kaum muslimin terdahulu senantiasa bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Mereka tidak pernah memperdengarkan suara mereka. Tidak lain suara mereka hanyalah bisik-bisik mereka antara mereka dengan Allahu Azza wa Jalla. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, beliau mengingatkan kita semua, ya, seandainya kita itu memiliki amalan yang bisa disembunyikan amalan ini, maka lakukanlah. Itu akan jauh lebih baik ketimbang kita melakukannya secara terang-terangan. Baik, makanya sholat sunnah rawatib di masjid dengan sholat sunnah rawatib di rumah, mana yang paling afdal? Di rumah, ya kan? Kenapa demikian? Karena lebih berpeluang untuk ikhlas. Kalau di rumah kan tidak kelihatan, di kamar pribadinya misal. Beda dengan di masjid, ya. Mungkin di situ sudah ada 30 orang, sudah ada 50 orang. Barakallahu fikum, maka akan nampak. Bukan berarti tidak boleh, tapi ini kita sedang bicara, ya, mana yang paling afdal. Ya, pokoknya yang lebih mengantarkan kita kepada keikhlasan biasanya akan selalu lebih utama. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka demikianlah salafun saleh, ya, mereka, ya, banyak kemudian mendorong kita semua untuk memiliki banyak amalan yang disembunyikan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Karena itu jauh akan lebih ikhlas, ya, ketimbang, ya, amal-amal yang dilakukan secara terang-terangan. Kemudian ada kisah dari Ali bin Makr al-Basri. Beliau berkata, sungguh jika aku bertemu dengan syaitan, maka hal itu lebih aku sukai daripada bertemu dengan si fulan, di mana aku khawatir bahwa diriku akan berpura-pura di hadapannya sehingga diriku terjatuh di mata Allah Azza wa Jalla.
Barakallahu fikum. Terkadang para jamaah pertemanan, persahabatan, pergaulan dengan manusia menjadikan kita itu munafik, begitu ya. Di depan teman-teman ngaji, masya Allah, begitu ya. Sepertinya sama seperti mereka. Tapi di sisi yang lain, ya, di saat kita jauh dari mereka, ya kita ini ya seperti aslinya, gitu ya. Terkadang orang tuh kucing-kucingan dengan temannya sendiri. Gitu. Kalau mau melakukan sesuatu yang tidak baik, jangan di sana. Nah, di sana tuh suka banyak jamaah Nurul Haq. Nanti kita malu, begitu ya. Kayak kucing-kucingan gitu, Pak. Ya. Artinya apa? Demikianlah ya keikhlasan. Orang itu, para jamaah yang dirahmati Allah, ya kadang berwajah lebih dari satu, gitu ya. Berwajah lebih dari satu. Jadi kalau ada di dunia ini 7 miliar manusia, itu sebetulnya 14 miliar. Kenapa? Karena wajah mereka dua. Bisa jadi 3 wajah. Ya. Di depan istri, anak-anak begini, nanti di depan teman-temannya begitu. Ya. Di depan teman-teman yang lain begono. Begitu. Jadi banyak wajah. Barakallahu fiikum. Nah yang seperti ini nggak baik dalam kehidupan. Jangan jadi bunglon. Gaul sama preman bisa, begitu ya. Kemudian melebur dengan mereka, gaul dengan ahli masjid juga bisa, melebur dengan mereka. Nah ini kemunafikan para jamaah yang dirahmati Allah. Orang seperti ini nggak punya prinsip dalam kehidupannya. Nah orang yang ikhlas, orang ikhlas itu punya prinsip dalam hidupnya. Dia akan selalu ya dengan prinsip kebaikannya, dimanapun. Bukan berarti kita nggak boleh gaul dengan siapapun. Tapi prinsip itu tidak boleh ya kita gugurkan. Prinsip sebagai mukmin muslim ini harus selalu ada. Ya. Sebagian orang, Pak, mohon maaf, ya, mereka itu malu kalau pakai peci gini masuk mall, ya, malu kalau pakai koko, pakai sarung masuk tempat-tempat keramaian. Kenapa mesti malu? Nah, kita kan muslim, gitu. Kita muslim punya jati diri. Jadi kalau ke masjid atributnya lengkap, ya, pakaian masjid, baju takwa kata orang, begitu. Tapi kalau ke tempat yang lain dia buka semua. Sebagian orang para jamaah pakai celana pendek. Malu kalau pakai baju sholat, kan? Namanya baju sholat. Tapi para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, kita harus dengan prinsip kita. Orang kafir aja nggak malu. Mereka menampakkan apa yang menjadi syiar mereka. Kenapa kita malu? Nah ini bukti bahwasannya orang-orang di luar kita itu sudah berhasil ya menyebarkan tasykik di dalam hati kaum muslimin terhadap agamanya sendiri. Di antara upaya mereka para jamaah menjadikan kaum muslimin ragu dengan agamanya sendiri. Sehingga mereka pun ragu menampakkan identitas agamanya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, orang ikhlas akan selalu lempeng hidupnya. Gitu ya. Dia tidak akan menjadi bunglon. Ya, dia tidak akan seperti pramuka, gitu ya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana saya senang, gitu. Jadi kalau sama tukang mabok dia bisa melebur, ya bisa bersama mereka, sama ahli masjid juga bisa. Ya. Baik, para jamaah, tidak bisa seperti itu. Ya, kita sebagai muslim mukmin harus punya prinsip dalam hidup ini, prinsip kebaikan, prinsip ya nilai-nilai keluhuran yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kemudian Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala beliau berkata, Ibnu Faris menceritakan bahwa Abul Hasan Al-Qattan rahimahullahu taala berkata, mataku tertimpa musibah dan aku menyangka bahwa hal itu adalah hukuman dari Allah dengan sebab banyaknya perkataanku ketika bepergian. Imam Az-Zahabi kemudian berkomentar, demi Allah hal itu benar. Mereka yakni salafun saleh, meskipun mereka itu senantiasa memiliki tujuan yang baik dan niat yang benar, akan tetapi mereka senantiasa takut terhadap perkataan mereka sendiri yang menampakkan makrifat, menampakkan keimanan kepada Allah di hadapan manusia.
Man katsura kalamuhu katsura malamuhu. Siapa yang banyak ucapannya, dia banyak ngomong, dikit-dikit ngomong para jamaah, maka akan banyak celaknya. Siapa yang banyak bicara, maka akan sangat rawan banyak kesalahannya. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Salafun saleh yang merasakan dampak itu. Ya. Ketika orang itu banyak bicara, para jamaah yang dirahmati Allah, maka banyak celaknya. Terkadang ada sebagian orang kalau ketemu siapapun selalu ingin mendominasi pembicaraan, seolah-olah dia menguasai semua bidang. Ketemu orang membicarakan ini seolah-olah dia pakarnya. Ketemu yang lain bicara tentang satu bidang seolah-olah dia paling hebat di bidang itu. Ya, selalu ingin mendominasi pembicaraan. Nah, seorang mukmin tidak seperti itu. Ya, kul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik-baik saja, kalau tidak bisa diam. Diamnya kita lebih baik daripada berkata-kata yang tidak baik. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kisah berikutnya, Hammad bin Zaid. Beliau mengkisahkan tentang Ayub rahimahullahu taala ketika beliau berkata-kata lalu hatinya bergetar dan air matanya hendak menetes, maka beliau berpaling dan membuang ingus. Ini ada orang alim para jamaah ketika menyampaikan nasihat, ya, terkadang nasihat itu begitu dijiwai oleh orang yang menyampaikannya, atau bahkan nasihat yang disampaikan sesungguhnya adalah nasihat untuk dirinya sendiri, ya, yang paling tahu setelah Allah Subhanahu wa taala daripada orang-orang yang sedang dia nasihati. Maka kemudian ada sentuhan-sentuhan yang begitu mendalam di dalam hatinya, maka Ayub rahimahullahu taala hampir saja menangis, beliau menetes air matanya para jamaah. Maka akhirnya beliau berpaling. Ya, kalau mungkin kita peragakan saat ini, saya misalkan ketika menyampaikan nasihat, begitu menyentuh, sesungguhnya menasehati diri sendiri. Ternyata kemudian ada sentuhan yang begitu mendalam sehingga saya menangis. Nah, ketika mau menangis ini tidak ditampakkan di hadapan jamaah. Dia kemudian berpaling, ya, mungkin mengambil tisu, pura-pura membuang ingus, padahal dia sedang menangis. Kemudian dia mengatakan kepada jamaah, wahai jamaah, sesungguhnya pilek ini menyamar, sesungguhnya aku sedang flu berat. Aku sedang flu berat, padahal sedang nangis. Orang itu, Pak, kalau sedang sehat, coba nangis. Jadi pilek enggak? Pilek para jamaah. Ingusnya keluar, beserta dengan derayan air mata. Dan begitu. Jadi Masya Allah. Ya, salafun saleh sebegitunya. Mereka menyamarkan tangisan mereka karena Allah, ya, dengan mengatakan saya sedang flu berat, gitu ya. Sedang flu berat. Saking apanya itu? Saking ingin menjaga tangisannya ini. Karena nangis karena Allah itu amal soleh yang berpahala. Ainani la tamassuhuman nar. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Salah satunya adalah tangisan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya ini amal soleh yang berpahala surga, menyelamatkan kita dari api neraka. Maka amal soleh ini dijaga. Ya, ketika beliau menangis, kemudian beliau berpaling dari jamaah, ya, setelah itu beliau mengatakan ini saya sedang flu berat. Barakallahu fikum. Begitu orang-orang soleh di zaman dahulu. Kemudian juga ada kisah tentang Imam Al-Hasanul Basri. Jika seseorang duduk di satu majelis, kata beliau, lalu hatinya terharu, tersentuh, ya, dengan apa yang disampaikan di majelis tersebut, hendaklah dia menahan tangisannya, tahan dulu. Jika dia khawatir tidak bisa menahannya, maka hendaknya dia berdiri, izin dari majelis itu, kemudian silahkan nangis di luar. Nah, bapak-bapak di sini, kalau kemudian dengerin ceramah, kemudian kok menyentuh ini ceramah ini, kok saya banget begitu, ya. Sebagian orang kan begitu, Pak. Ini ustadz ini ngomongin saya ini, gitu kan? Padahal ya namanya nasihat kan untuk semuanya. Cuman terkadang orang, masya Allah, merasakan sentuhan-sentuhan itu para jamaah yang terkadang tidak bisa lagi terbendung itu air mata. Ya, bahkan sebagian orang sampai senggukan para jamaah yang dirahmati Allah di majelis. Nah, ini nasihatnya salafun saleh Al-Imam Al-Hasanul Basri.
Ya, jika kalian bisa menahannya, tahan. Jangan sampai nangis di majelis. Kenapa demikian, Pak? Kenapa? Tahan, jangan sampai nangis di majelis. Karena ini rawan untuk rusak keikhlasan kita, kan begitu. Kemudian nanti akan jadi pusat perhatian orang. Akhirnya ustadznya nggak didengerin, semua mata memandang orang yang sedang nangis ini. Kenapa itu si fulan nangis? Kayaknya tersentuh. Oh, kayaknya punya masa lalu yang begitu hitam. Ayo semua terfokus ke dia. Makanya tahan. Kalau kita tidak kuasa menahan, izin dulu, pamit dari majelis, masuk WC, silahkan nangis di WC. Begitu, para jamaah yang dirahmati Allah. Apa ini? Saking menjaganya, dijaga. Ya. Karena tangisan, karena takut kepada Allah itu amal soleh yang berpahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib, para jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian ada seorang tabi'in, dikisahkan oleh Muhammad bin Wasi'. Beliau berkata, seandainya saja seseorang itu menangis selama 20 tahun, sedangkan istrinya sendiri tidak pernah tahu. Jadi kalau bisa tangisan karena takut kepada Allah juga disembunyikan dari istrinya. Imam Al-Mawardi, ini satu lagi, Imam Al-Mawardi, beliau menyusun kitab-kitabnya, dan ada kisah yang begitu menakjubkan tentang susunan-susunan kitab yang beliau tulis ini. Beliau menyusun banyak karya tulis di bidang tafsir, fikih, dan juga yang lainnya. Akan tetapi sedikit pun tidak ada yang muncul semasa hidupnya. Ini ada alim besar, Imam Al-Mawardi rahimahullahu ta'ala. Punya banyak karya tulis ya di dalam banyak bidang ilmu agama. Fikihnya, tafsirnya, hadisnya. Kemudian para jamaah, kitabnya yang sudah beliau susun banyak ini tidak muncul di masa hidupnya. Artinya orang nggak tahu beliau itu punya tulisan yang begitu berharga. Barakallahu fikum. Kemudian ketika ajalnya mau mendekat, dia berkata kepada ya orang terdekatnya, kitab-kitab yang tersimpan, kitab-kitabku tersimpan di tempat gitu ya, disebutkan oleh beliau. Seluruhnya adalah tulisanku, karanganku. Apabila kematian menjemputku dan aku sakaratul maut, maka letakkanlah tanganmu pada tanganku. Jika tanganku menggenggam tanganmu ketika sakaratul maut, maka ketahuilah bahwa tidak ada satupun kitab yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya beliau menyatakan buang saja itu kitab itu, ya. Buang ke Sungai Dajlah. Akan tetapi kata beliau, jika tanganku terhampar, tidak menggenggam, maka ketahuilah bahwa Allah berarti menerima kitab-kitab tulisanku itu, dan aku beruntung dengan niat yang ikhlas sebagaimana yang aku harapkan. Begitu pesannya, Pak, wasiatnya kepada orang terdekatnya. Jadi di masa hidupnya kitabnya ini ya kalau di bahasa kita tidak dicetak, masih tersimpan saja di satu tempat. Nah, sebelum ajalnya tiba beliau berwasiat seperti itu. Ternyata dikisahkan di saat beliau wafat, ya, teman orang dekatnya ini betul-betul melaksanakan wasiatnya, dipegang tangannya Imam Al-Mawardi ini. Ternyata ya ketika sakarat dan melepaskan nyawanya, tangannya itu terhampar, tidak menggenggam. Berarti apa? Sesuai wasiatnya, silahkan disebarkan kitab-kitabnya itu. Berarti insya Allah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya menerima apa yang aku inginkan di sisinya. Akhirnya setelah wafatnya kitab-kitabnya itu bermunculan. Masya Allah, begitu para jamaah. Kadang amal jariah seseorang itu tidak diketahui kecuali setelah meninggalnya. Dan berbahagia orang yang seperti itu. Masya Allah. Artinya apa? Berarti semasa hidupnya dia berjuang untuk menjaga keikhlasannya. Jangan sampai diketahui oleh banyak manusia. Nah, kisah-kisah orang-orang soleh seperti ini juga sesungguhnya bukan mereka yang kemudian menceritakan kepada orang. Tapi ini adalah diceritakan oleh orang yang hidup semasa dengannya, atau oleh orang-orang yang pernah berguru belajar kepadanya, ya sehingga menjadi kisah teladan di kemudian hari jauh setelah mereka meninggal dunia. Demikian para jamaah yang dirahmati Allah, masih ada beberapa kisah yang lain tentang masalah keikhlasan ini. Namun apa yang dibahas semoga bermanfaat
Insyaallah taala di kesempatan berikutnya nanti kita lanjutkan. Barakallahu fikum, akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Jika ada pertanyaan sebelum ditutup dipersilakan. Ya, monggo Pak. Hmm. Hmm. Bismillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Ya, jiwa yang ketika hilang dikatakan ya lebih berat ketimbang hilangnya dunia dan seisinya, itu adalah jiwanya seorang muslim, ya, jiwanya seorang muslim, ya, atau jiwa yang haram ditumpahkan darahnya. Siapa di antaranya? Di antaranya adalah orang-orang kafir yang ada di bawah jaminan keamanan kaum muslimin. Ya. Itu juga haram untuk ditumpahkan darahnya. Nah, kalau ada orang senang membunuh, ya, senang membunuh, yang dia bunuh ini bukan muslim, tapi kafir. Nah, kafir itu kan ada macam-macam para jamaah. Ada kafir harbi, kafir yang memerangi kaum muslimin. Mereka angkat senjata memerangi kaum muslimin. Kemudian ada kafir musta'man, kafir yang mendapatkan jaminan keamanan, ya, di bawah pemerintahan kaum muslimin. Kemudian ada kafir mu'ahad. Kafir mu'ahad adalah orang kafir yang bertetangga dengan wilayah kaum muslimin dan mereka punya perjanjian damai dengan kaum muslimin. Kemudian ada kafir zimmi. Kafir zimmi adalah kafir yang mereka tunduk di bawah kekuasaan kaum muslimin, membayar upeti kepada pemerintahan kaum muslimin. Dari 4 jenis kafir ini, para jamaah, yang boleh dibunuh, halal darahnya, halal harta dan kehormatannya, hanyalah kafir harbi. Orang kafir yang mengangkat senjata mereka untuk memerangi kaum muslimin. Kalau kita di sini punya tetangga non-muslim, Kristen kah, Hindu kah, Buddha kah, gitu ya. Dia tetangga kita ada di bawah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka dia statusnya apa? Kafir zimmi. Kafir zimmi. Dia tunduk kepada pemerintahan kaum muslimin yang memberikan aturan-aturan terhadap agama-agama yang ada, memberikan kebebasan memeluk agama masing-masing. Begitu ya. Dia zimmi, ya. Siapa yang membunuh kafir zimmi lam yarih raihatal jannah. Dia tidak akan mencium aroma surga. Kafir zimmi. Tidak boleh ditumpahkan darahnya. Begitu ya. Walaupun dia kafir. Kemudian kalau ada orang turis melancong datang ke Indonesia, ada yang wisata, ada yang piknik, ya datang ke Indonesia. Mereka punya paspor, mereka punya visa, punya jaminan keamanan. Nah, itu namanya kafir musta'man. Tidak sembarangan dibunuh. Mereka punya jaminan keamanan. Begitu kan? Kemudian ada kafir mu'ahad. Kafir yang punya perjanjian damai dengan kita, ya, misalkan kita bertetangga dengan Singapura, yang jelas ya pemerintahannya seperti apa, tapi punya perjanjian damai. Tidak boleh ini Muslim Indonesia kemudian tiba-tiba menggempur, menyerang, memerangi orang-orang Singapura dengan dalih dia orang kafir, mereka negara kafir. Begitu, karena ada perjanjian damai. Yang hanya boleh diperangi, hanya boleh dibunuh, ditumpahkan darahnya adalah kafir harbi. Maka kalau ada orang membunuh 100 nyawa kafir, kafir yang mana dulu? Begitu ya. Kalau kafir harbi, mantep itu Pak. Kita berangkat ke medan jihad, jelas ya orang kafir ngangkat senjata ke kita, memerangi kita, kita juga angkat senjata, kita berhasil ya menumpas ya 100 kepala, menebas 100 kepala mereka. Oh, ini pahalanya gede. Pahalanya gede. Karena mereka harus ditumpas, ya dihilangkan, ya ditebas leher mereka, ditumpahkan darah mereka. Begitu.
Jadi kalau 100 nyawa itu nyawa kafir, kafirnya yang mana dulu? Kalau kafir tetangganya, oh berat ini Pak. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi dari 4 jenis kafir tadi, hanya kafir harbi yang halal ditumpahkan darahnya. Begitu ya. Kemudian itu yang pertama ya. Yang kedua tadi terkait dengan ancaman pembunuhan. Ini hukum negara kita saja berat ini, ya kan? Apa bahasanya kalau bahasa hukum? Pembunuhan berencana, begitu ya? Pembunuhan berencana, ya. Itu kan sekarang juga yang sedang mengalaminya itu sidangnya nggak selesai-selesai, gitu. Kenapa pembunuhannya berencana begitu ya? Pakai drama ya, pakai macam-macam lah gitu ya. Kita tidak pernah tahu itu. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi ini berat, secara hukum negara kita aja berat. Orang ngancam membunuh ini, kalau dilaporkan mungkin kena Pak ya. Para jamaah yang dirahmati Allah. Sibabul muslim fusukun wa qitaluhu kufrun. Begitu kan kata Nabi. Mencaci maki, mencemooh, mengolok-olok seorang muslim itu kefasikan. Wa qitaluhu, membunuh seorang muslim para jamaah kekufuran. Kufur duna kufri. Dia dosa besar yang disebut dengan kekufuran tapi tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Artinya berat. Mengancam juga demikian. Dalam Islam para jamaah yang dirahmati Allah, la yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim nakut-nakuti muslim yang lainnya. Ini mohon maaf ya. Ngeprank muslim itu nggak boleh Pak. Nah, orang kita nyebutnya sekarang apa? Ngeprank. Ngeprank itu kan apa? Menghibur atau nakut-nakutin? Hah? Yang mana ini? Menghibur atau nakut-nakutin? Nakut-nakutin untuk hiburan. Demi konten. Begitu kan? Nggak boleh. La yahillu li muslimin an yurawwi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim. Maknanya apa? Haram. Haram bagi seorang muslim an yurawwi'a musliman. Nakut-nakuti muslim yang lain. Nggak boleh para jamaah. Pulang sholat isya, mati lampu. Gitu ya. Malam Jumat Kliwon. Sebagian bersepakat, kita takutin tuh jamaah fulan. Jamaah yang mau ditakut-takutin sudah sepuh Pak. Gitu ya. Kemudian di pojokan masjid, ya, orang pakai kain putih gitu ya. Ketika keluar orang itu langsung nyungculung gitu seperti pocong, kaget ya, serangan jantung, mati di tempat. Ayo gimana kalau begitu ya? Baik para jamaah, tidak halal menakut-nakuti seorang muslim. Pernah terjadi kisah tentang hadis ini, riwayat ini. Ada seorang sahabat kemudian dia menarik ya tali yang ada di satu sahabat yang sedang tidur, ditariknya dalam rangka untuk ngagetin, bercanda, ngagetin. Baru kemudian Nabi menyatakan pernyataan yang tegas ini, tidak halal bagi seorang muslim menakut-nakuti muslim yang lain. Ancaman bunuh, ancaman pembunuhan ini apa namanya? Nakut-nakutin kan? Bisa gertakan, bisa juga beneran ya, merencanakan pembunuhan. Berarti kan sedang nakut-nakutin orang lain. Yang dia takut-takutin adalah muslim. Nah, ini ancamannya saja ini sudah perkara haram. Ancamannya saja sudah perkara haram. Kalau dia kejadian membunuh, beneran membunuh, tambah haram lagi, lebih gede lagi dosa. Ngancamnya saja, ngancam dengan WhatsApp kah, dengan telepon kah, dengan SMS kah, atau apapun itu berupa ancaman. Ini berarti dia sedang nakut-nakutin sesama muslim. Hukumnya haram para jamaah. Bertaubatlah kepada Allah. Orang yang suka ngancem-ngancem, apalagi ngancem pembunuhan. Ya gara-gara urusan bisnis, gara-gara urusan pekerjaan, ya urusan saling sikut, ya masalah pangkat dan jabatan, kemudian harus ada pertumpahan darah. Ini yang seperti ini pengecut para jamaah yang dirahmati Allah. Tidak gentleman, tidak bisa menyelesaikan perkara dengan sebaik-baiknya. Haram hukumnya, ya menakut-nakuti sesama muslim, mengancam sesama muslim ini haram hukum.
Orang yang melakukannya wajib bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia menyelesaikan urusannya dengan orang yang bersangkutan dengan saling memaafkan. Barakallahu fiik. Semoga Allah selamatkan kita semua dunia dan akhirat. Ada lagi? Iya, Pak. Yang membunuh 100 itu yang dibunuh Barakallahu fiikum. Tidak dijelaskan secara detail ya. 100 nyawa ini siapa saja ya. Siapa saja 100 nyawa ini. Yang dijelaskan dalam hadis ini yang terakhir adalah seorang rahib ya, seorang rahib berarti seorang ahli ibadah begitu ya. Barakallahu fikum. Ya, intinya para jamaah yang dirahmati Allah, kalau dikisahkan tentang taubat berarti nyawa yang dihabisin itu adalah nyawa orang-orang yang memang haram untuk dibunuh ya. Kalau nyawa orang yang halal untuk dibunuh ya, nggak ada kewajiban taubat. Contoh nih, kalau ada di antara kita dikasih tugas sebagai eksekutor untuk apa? Memenggal orang-orang yang berkasus dalam syariat kita. Kalau di Saudi kan ada apa algojonya ya, yang kalau ada orang bermasalah, misalkan ngebunuh orang kan dalam Islam dibunuh lagi. Atau misalkan zina muhsan, dia berzinah dalam kondisi sudah pernah menikah sebelumnya, maka dirajam. Nah, itu eksekusinya kan ada orang tertentu. Para jamaah yang dirahmati Allah, dia mendapatkan mandat amanat dari ulil amri untuk kemudian menghabisi nyawa. Entah berapa leher yang dia tebas, begitu ya. Apakah dia berdosa dengan itu? Enggak, malah dapat pahala, Pak. Dapat pahala, dia eksekutor. Ya, amanah dari ulil amri untuk menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu kalau diwawancara itu orang Masya Allah mungkin sudah berapa ratus kepala dia hilangkan. Apakah wajib taubat? Enggak. Dia malah dapat pahala dengan itu. Karena dia memenggal leher orang bihaqil Islam, dengan haknya Islam. Begitu ya, dengan haknya Islam. Jadi kalau yang dibunuh itu adalah orang yang memang layak untuk dibunuh, pasti nggak ada pembahasan taubat. Dengan demikian, ya 100 nyawa itu yang kemudian satu yang nomor 100-nya diketahui adalah dia seorang rahib, 99-nya siapa? Ini tidak dijelaskan. Walaupun kemudian kita bisa memahami berarti 99 nyawa ini pasti adalah 99 nyawa yang memang pada asalnya mereka tidak boleh dibunuh. Sehingga ya kisahnya adalah kisah pertaubatan. Jadi dia sudah melakukan dosa yang besar. Demikian. Barakallahu fikum. Tadi apa lagi? Di zaman Nabi siapa? Allahu a'lam. Ya, di hadisnya disebutkan rajulun min bani Israil. Rajulun min bani Israil. Dia adalah kisah Bani Israil. Bani Israil di masa Nabi Musa, di masa Nabi Isa dan nabi-nabi sebelumnya. Ya, karena Bani Israil itu min dzurriyyati Nabi Ibrahim dari jalan Nabi Ishak ya. Nabi Ibrahim itu punya dua anak, siapa? Di antaranya Ismail dan Ishak ya. Ismail dan Ishak. Dari Nabi Ismail inilah dzurriyyatnya kemudian sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ismail itu aslul Arab ya. Aslinya orang Arab ya, dari dzurriyyat Nabiullah Ismail alaihi salam, yang disitulah nasab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ishak, Yakub, Yusuf, Yunus, terus ke bawah Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Isa. Ini dzurriyyatnya Nabi Ishak. Nah, itulah Bani Israil. Berarti kisah ini kisah sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam. Ada lagi? Aparat pemerintah yang iya, para jamaah yang dirahmati Allah. Walaupun muslim, orang-orang yang memberontak, para jamaah yang dirahmati Allah, yang secara hukum syar'i saja mereka harus ditumpas, maka mereka sedang melaksanakan bukan hanya tugas negara, tapi sedang melaksanakan tugas syariat ya.
Karena di dalam syariat orang-orang yang memberontak ingin menggulingkan satu pemerintahan yang sah, ya, maka mereka disebut dengan istilah bughat, ya. Ya, jika ada dua pemimpin, ya, kemudian muncul yang satu ingin menggulingkan yang satu, padahal yang satu adalah pemimpin yang sah, maka ya bunuhlah yang tidak sah ini. Artinya ada perintah di dalam syariat untuk membunuh. Jadi para aparat yang kemudian menumpas ya gerakan-gerakan terorisme, para jamaah yang dirahmati Allah, yang mereka berani angkat senjata, menembak aparat, menembak kaum muslimin, ya, yang kata mereka tidak sepaham dengan mereka, berarti kafir, halal darahnya, halal harta kehormatannya. Ini orang-orang seperti ini memang ditumpas. Ya, ketika aparat melaksanakan tugas itu, dia bukan hanya sekedar melaksanakan tugas negara, tapi dia juga sedang melaksanakan tugas syariat. Ya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Jadi seharusnya yang mereka lakukan itu adalah kepada orang-orang kafir yang sesungguhnya, bukan kepada muslim, gitu ya. Yang versi mereka kafir. Nah, disinilah bahaya pemahaman ini, begitu ya. Kalau orang sembarangan mengkafir-kafirkan, ya efeknya begitu, Pak. Bukan sekedar keyakinan saja, tapi nanti berbuah kepada ucapan, berbuah kepada tindakan. Kalau kemudian orang meyakini si fulan, gitu ya, dia kafir, itu nggak berhenti di situ, ya. Kalau dia meyakininya di hati, tidak berhenti di situ, pasti efeknya nanti ke ucapan. Gampang banget nyebutin kafir, togut, ini dan itu. Ya. Kemudian berbuah juga kepada tindakan. Tindakannya salah kaprah. Dikatakan aksi jihad, bukan jihad, itu jahat. Kemudian kalau mati katanya syahid, dimandikan bidadari, dikafani bidadari. Nah, begitu kan? Nah, biasanya iming-imingnya seperti itu. Sehingga orang baru ngaji saja ya, susah ekonominya, ketika digemur-gemurkan begitu, meledak-ledak itu. Ya, semangatnya. Akhirnya melakukan apa yang dia lakukan, dan kita sering ya mendapatkan kejadian itu. Barakallahu fikum. Semoga Allah melindungi kita semua. Demikian kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.